mengabarkan. Terdepan mengabarkan. Selamat pagi Valerina. Selamat pagi. Waduh, Irwan. ini tamu saya pertama kali ini ya di Iya Coffee Break nih, ya. perdana. Secara Valerina perdana. Ya. Makanya saya bikinin kopi. Kalau biasanya kemarin-kemarin saya dibikinin kopi sama Agustin, sama Asti. Sekarang saya bikinin kopi Valerina. Oh, kamu tuan rumah yang baik sekali. Oh pasti. Kamu mau minum kopi apa? Kamu mau kopi tubruk, Iya. kopi yang nggak tubruk, atau kopi anan kira-kira? Itu sekjen PBB itu ya. Udah enggak kayaknya. Udah nggak juga ya. Udah ganti, kamu Mau kurang kopi apa? update Ini kayaknya. buat kamu aja ya, saya bikin Iya, ya. kopi. Sekarang ganti Oke. profesi nih Wan ceritanya. Apa itu? Bukannya host, tapi kok sekarang jadi waiter juga Itu dia, sekalian? sebenarnya saya masih labil juga ya. Kalau ada Ababil, ABG labil, ini presenter labil saya gitu. Oh sorry, tempatnya belum. Gimana Iya. nih, benar-benar baru kayaknya waitersnya nih, Ini, masih iya. trial Saya masih kayaknya. training soalnya, masih silakan training Valerina. ya. Oh, terima kasih. Iya, tadi ngomongin apa profesi saya? Iya nih, sebenarnya kita tuh bisa loh tahu profesi apa yang cocok buat diri kita. Dari muka saya atau dari umur, Dari apa? mata, tatap mata. bukan. Kupu-kupu ini kupu-kupu pagi nih kayaknya. Bukan kupu-kupu malam pasti ya. Oh, bagus sekali. Kalau kupu malam berarti profesinya beda lagi. Beda lagi. Nah, itu dia. Kalau kita mau tahu profesi apa Profesi yang buat kita, apakah kupu-kupu pagi atau kupu-kupu malam tadi? Jangan ya, kupu-kupu malam. Baik, jadi itu bisa dilihat juga dari tulisan tangan kita. Sama kali nongol langsung pergi dia. Valerina Daniel ada di mana sekarang ya? Valerina? Di mana Valerina Daniel sekarang? Oh, Valerina Daniel ternyata sekarang sudah bersama dengan seseorang yang kabarnya adalah profesinya iridiologi. Oke. Apakah ini sebuah profesi atau ilmu pengetahuan yang bagaimana cara mengungkapkan rasa iri atau gimana? Saya juga nggak tahu ya. Oke, baiklah pemirsa. Baik pemirsa, Valerina. Sorry nih, kita lagi lagi ngobrol, lagi sebentar sibuk. buat yang Iya, tadi. iya, Ya, oke. bagaimana di sana? Ya. Oke, Valerina sudah bersama dengan seorang ahli iridiologi ya, Val ya? Iya, disebutnya terapis iridologi ternyata, Irwan. Oke, baiklah Val, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai iridiologis, terapis iridiologis itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Irwan Ardian dan juga Valerina di Coffee Break. Apakah kulit Anda nampak kusam dan lelah? Iya, masih di Coffee Break bersama saya Valerina Daniel dan juga rekan saya Irwan. Tapi saat ini saya bersama narasumber kita berikutnya, yaitu seorang terapis iridologi, Mas Muhammad Arif. Halo Mas Arif. Halo Val. Terima kasih loh sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita akan berbincang mengenai profesi unik. Nah, tadi kan kita sudah sempat menyampaikan bahwa Mas Arif ini adalah profesinya seorang terapis iridologi. Ya. Apa sih itu Mas yang dimaksud dengan terapis iridologi? Ya, jadi iridologi merupakan media diagnosa alternatif yang melakukan diagnosa dengan media iris mata. Iris mata. Betul. Itu berarti dia harus. Jadi iris mata manusia bisa menjadi jendela kesehatan tubuh kita. Jadi organ tubuh kita normal atau terjadi penurunan itu bisa terefleksi di iris mata kita. Oh, jadi dengan melihat iris mata tadi kita bisa melihat apa yang sudah kita alami saat ini, kondisi tubuhnya seperti apa dan mungkin bagaimana ke depannya begitu, kondisi Betul, Pak. kesehatannya. Wow, Betul sekali. itu unik juga ya. Berarti kan kadang-kadang orang biasanya kalau sakit dia akan langsung ke dokter dan itu biasanya sudah merasakan tanda-tanda ataupun Iya, sudah terdeteksi ada sesuatu yang tidak baik di tubuhnya. Nah, kalau ini dengan melihat iridologi dia sudah bisa melihat. Iya, jadi bahkan iridologi bisa seperti meramal. Jadi walaupun kita belum merasakan terjadi penurunan di organ kita, Ya. di iris kita itu sudah fleksi, sudah terjadi perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itulah yang dipelajari di ilmu iridologi. Oh, sama tidak ini cara mempelajari iridologi ini dengan ilmu kedokteran yang biasa? Sama, sebenarnya metodenya sama. Jadi kita penemu iridolog awal juga para dokter-dokter juga yang dia melihat ternyata ada namanya jaringan suprachiasmatik, yaitu penghubung antara saraf otak menuju ke organ tubuh kita yang ada di persilangan saraf mata kita. Nah, mereka menemukan ternyata ketika terjadi penurunan pada organ tubuh, di iris matanya terjadi perubahan. Nah, perubahan itulah yang
pelajari di ilmu iridologi. Jadi menarik juga ya. Tapi berarti profesi ini mirip-mirip juga dengan dokter, tapi agak berbeda mungkin karena dia fokus pada iris mata tadi ya, Mas. Kita sambil jalan. Nah, kalau begitu apa yang membuat Mas memilih profesi ini? Iya, awalnya kita adalah programming, Bu. Jadi kita create program iridologi. Ternyata setelah kita coba perkenalkan ke teman-teman iridolog, mereka sangat antusias merespon apa yang kita create gitu. Jadi ada alat atau sistem baru yang diciptakan oleh timnya Mas Arif dari Jadi kita bikin hardware maupun softwarenya tentang computerized iridology analysis ini. Dan bahkan sudah banyak diterima juga di beberapa negara di luar. Kita udah kirim ke Malaysia, ke Hong Kong, bahkan beberapa waktu yang lalu kita kirim ke banyak Amerika juga yang sudah menggunakan sistem iridologi ini ya. Penemuan dari kita cukup banyak bisa diterima oleh teman-teman iridolog di seluruh dunia. Sebenarnya penyakit apa saja yang bisa terdeteksi dengan melihat iris mata tadi? Jadi hampir semua organ tubuh itu bisa terefleksikan di iris mata kita, terutama organ-organ penting ya seperti paru-paru, jantung dan segala macamnya. Bahkan sampai kondisi stres itu bisa terrefleksi di iris mata kita. Kalau stres juga bisa terlihat. Betul. Akurasinya, Mas? Akurasinya sangat cukup bagus, bisa sampai 70%. Wow, 70%. Lalu kemudian tindak lanjut dari hasil yang dilihat dari iris mata tadi, apa kemudian kita follow up ke dokter atau bisa ditindaklanjuti langsung oleh terapis? Iya, bisa. Jadi program kita itu kita gabungkan dengan beberapa terapi-terapi, metode-metode terapi yang lain. Jadi selain diagnosa iridologi, nanti di program itu juga langsung di-link otomatis ke terapi refleksi tangan, refleksi kaki, refleksi telinga, ke bekam. Jadi langsung keluar terapinya juga di samping diagnosanya. Jadi ini kesimpulannya adalah salah satu cara menanggulangi atau menyehatkan kembali tubuh dengan cara alternatif gitu ya. Jadi tidak serta-merta harus ke dokter tapi bisa ditindaklanjuti sendiri dengan terapi tersendiri. Ya, menarik sekali ini. Nah, pastinya ingin tahu dong bagaimana caranya sebenarnya melihat mendeteksi penyakit tadi dengan iris mata harus diperagakan nanti ya Mas Arif ya. Tapi di segmen berikutnya karena kita harus menyapa juga narasumber kita yang lain. Saat ini sudah bersama Irwan. Kalau pemirsa bisa melihat sudah ada Ibu Ilin Rahman, seorang konsultan SDM. Nah, karena kita tadi bicara soal profesi unik, nah kita akan menggali lebih jauh lagi mengenai sebenarnya profesi seperti apa yang tepat untuk diri kita dan kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkannya sehingga kita bisa mengawali awal tahun baru ini dengan lebih produktif lagi. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Kita sama sana ya, Mas. Yes. Francesca Fusco. Saya seorang pakar kulit kepala spesialis rambut. Oke. Kamu ya sih? Enggak perlu deh. Saya belum ya? Nanti kelihatan. Masnya masuk, ada orang satu. Ya baiklah pemirsa, selamat pagi menjelang siang. Karena udah jam 10:30, masih bersama saya Irwan Ardian dan juga Valerina Daniel yang sudah bersama dengan pakar atau apa ya istilahnya tadi ya, terapis iridiologis ya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang ibu, ini ibu gaul juga nih. Ibu gaul di dunia perkantoran biologis. Dan Valerina mana nih? Val, mana Val? Hai Irwan, bentar ini kita sudah ada Mas Arif. Selamat pagi Mas Arif. Ya, Mas Arif. Silakan yuk Mas, yuk kita gabung ya, sama yang lain. Ya. Mau minum apa Mas? Apa sih? Ini menunya loh. Iya Mas Arif, mungkin silakan. Ini ada Ibu Ilin. Oh, saya juga belum kenalan nih sama narasumber ini kita. Valerina. Ibu Ilin, Ya. terima kasih. Kita tinggal di sini. Di epicentrum ini kita. Di rumah kita semuanya. Keren ya, ada liftnya, ada eskalatornya, segala. Iya, tidur, makan semua di porsi ini. Bersihin juga kita kan. Malah jadi nelongso servis, ya, malah disarat kasihan. terus, disarat terus. Kalau kita juga bersihin, berarti kita profesinya juga cleaning service. Tidurnya di janitor ya. Oke, selamat pagi Mas Arif. Pagi Pak. Tadi sudah dijelasin juga ke Valerina apakah itu iridologi ya. Dan kalau dari segi karir sendiri gimana Ibu Ellen? Terus terang ya, saya memang mestinya di brief lebih dulu. Saya tuh belum tahu mengenai Iridologi ya? Ilmu ini. Ya, kesaktian dari iridologi. Kalau kita juga bersihin, berarti kita profesinya juga cleaning service. Tidurnya di janitor ya. Oke, selamat pagi Mas Arif. Pagi Pak. Tadi sudah dijelasin juga ke Valerina apakah itu iridologi ya. Dan kalau dari segi karir sendiri gimana Ibu Ellen?
terus terang ya, saya memang mestinya di brief lebih dulu. Saya tuh belum tahu mengenai Iridologi ya? Ilmu ini. Ya, jadi kesaktian dari iridologi. Saya memang agak sedikit nguping-nguping tadi. Kalau tidak salah, melalui bola mata kita bisa melihat penyakit, bahkan terapinya ya Mas ya. Betul, betul. Ya. Dari Bukan penyakit, irisnya tapi ya? kondisi organ tubuh. Kondisi organ tubuh. Mana yang sudah Iya. menurun, mana yang masih optimal. Oh oke, Ya. jadi bisa dilihat dari bola mata, iris mata Iris kita. mata kita. Oh oke, dengan kasat mata begitu aja atau dengan alat khusus itu? Mas? Dengan alat khusus. Alat khusus. ada alat khusus. Nah tadi Oh. Mas Arif tuh sudah berjanji pada segmen sebelumnya ingin memperagakan Ibu. Jadi mungkin Ibu Ya. bisa lebih lihat lebih jelas juga sebenarnya bagaimana cara seorang terapis iridologi itu bekerja. Mungkin Oke. Kita siapa? coba, kita bisa siapa coba yang- siapa nih? Karena yang ini tangan dulu ya. Ini Sinta, Ibu Sinta ini tadi saya sudah bilang ke Ibu Sinta bahwa tolong dong nilai karakter diri saya seperti apa dari tulisan saya. Saya iya, akan coba Ibu. tulis ya dengan tulisan tangan saya, Mbak Sinta. Tolong dinilai saya seperti apa. Tadi sih saya udah bilang yang baik-baik aja. Tapi sebenarnya saya jelek-jelek sempat ya. nggak boleh jelek-jelek. Ya kita harus suportif kritiknya ya. Walaupun tapi kalau jelek nggak apa-apa juga sih. Nanti ditingkatkan ya. Oke, iya iya seperti iya itu. iya. Jadi itu sekelebat mengenai karakter diri saya ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Nanti sisanya yang lebih lanjut di belakang Di aja ya belakang ya. setelah acara ini ya. Nggak udah terlalu dibuka Iya. semuanya nih. Oke, silakan untuk Mas Arif. Iya, Mas Arif sudah siap Sudah untuk siap? alatnya. Mungkin kita bisa coba peragakan karena Siapa kan ini ya? orang ingin tahu nih sebenarnya Siapa bagaimana yang mau cara dijadikan? kerjanya. Saya situ. Iya, silakan. Mungkin Ya, siapa? Eeng, siapa Iya. nih? Ada? Ayo siapa? katanya nggak boleh. Ya, ini, KM, ini, Bu, ini, katanya. ini. Ya, ini dia. Silakan. Oh ya. Yang Ya. ini ya kira-kira mau nih. Nah, Iya. silakan. Di situ posisinya harus di situ? Iya, di sini. Ya, coba. Ya, tatap mata Mas Arif. Jadi Ini kalau misalnya nanti dilihat, ini ditempel di iris mata begini seperti ini. oh iya. Ditempel di mata ya. Ya, ditempel terus Pak. Terus tempel naik dikit Pak. Enggak, maksud saya kameranya naik dikit. Iya. Kameranya dinaikkan Pak. Nah, begitu melotot. Oh, jadi harus dilihat dengan Melotot lebih lagi, Pak. jelas Oke. dan lebih dekat ya. Lagi Mungkin melotot. prosesnya Ini lagi masih proses agak nih. Yang kiri, lama yang kanan, karena ya. ketika ada beberapa menit harus Yang kanan, ditunggu. Pak. Jadi Betul, mungkin kanan, kita tunggu hasilnya nanti ya, Betul, Wan ya. sambil menunggu hasil dari Angga nih dari TV One. Setelah dilihat iris matanya nanti Iya. apakah penyakit-penyakit yang Oke, sudah, Pak. diderita sama si Angga ini atau kondisi tubuhnya seperti apa pemirsa. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa dari pantauan Mas jadi Arif nanti seorang lihat, iridiologis. Tetap bersama kami di Coffee Break. Ya, tadi Ibu minta tisu. Kapan ya aku bisa umroh? Wah, agen 1000 Sunlight. Lagi Baik pemirsa, konsultasi Anda masih gratis. menyimak Coffee Break bersama saya Ron Ardian. Dan saya Valerina Daniel. Iya, Kita akan melihat hasil, Hasil. Dari Angga seorang nih ya. Angga, Dari bagaimana TV. kondisi Mukanya tubuhnya. langsung stres, doi. Deg-degan ya. Oke, Mas Arif, gimana tadi hasil dari Angga ini? Setelah dilihat hasil dari mata Hasil terapi Kita bisa radiologinya. peragakan Pak softwarenya. ya. Ya, jadi setelah kita ambil mengcapture iris Ya. mata, kita tinggal melakukan proses diagnosa. Di sini kita pilih mana yang terbaik dari pengambilan tadi. Kita bisa Oke. perjelas gambarnya seperti ini. Nah, ini kita samakan ukuran iris dengan ukuran lingkaran putih yang di luar. Ya. Kemudian kita geser seperti ini. Kemudian pupilnya kita samakan juga dengan Ya. ukuran garisnya seperti ini. Kemudian kita klik proses diagnosa. Mas Arif, kalau dilihat secara kasat mata aja kira-kira bisa nggak ini? Ya, kalau kasat mata bisa, cuman harus memakai pencahayaan khusus. Oh gitu ya. Iya. Ya, seperti ini. Jadi Ya. dia langsung keluar ada masalah seperti ini. Oh, langsung tertulis, itu lihat kita di sini dari tangan dan kakinya itu tadi gambarnya bisa memperlihatkan dia kondisi tangan dan kakinya seperti apa. Ya, jadi ini yang saya maksudkan dengan diagnosa iridologi kita gabungkan dengan terapi. Ini yang kita gabungkan di sini adalah terapi refleksi tangan dan kaki. Oh. Jadi umpama ya di sini jadi gangguan organ pencernaan sepertinya Bapak. Kemudian terjadi penurunan juga di fungsi organ pernafasan Pak. Ya, nah ini
ada beberapa hal yang lain juga. Nanti kita bisa print. Nah ini keluar yang areal-areal merah ini. Itu adalah artinya apa? areal-areal yang harus kita lakukan. Iya, kita Terapinya terapi berupa refleksi. apa? Dipijit Iya, atau? kita bisa lakukan pemijatan Oh. sendiri. Jadi nanti pasien akan mendapatkan hasil print out. Oke. Jadi mereka di rumah Oke. bisa melakukan terapi sendiri. Terapi sendiri. Betul. Ya, seperti itu. ya. Nah, ini kita bisa kita bisa print. Ya. Iya. Oke. Iya. Jadi Jadi tadi itu sebagian kecil dari hasil yang sudah didapatkan dari salah satu korban. tapi korban pasien, beruntung karena dia pasien. tahu bahwa ternyata dia punya gangguan tadi apa aja Mas? Pencernaan, ya? Sama pernafasan. Pencernaan sama keuangan kalau nggak salah ya. Di sini nggak bisa kelihatan apakah Angga ini Kantong, matanya termasuk iya. mata keranjang atau bukan, enggak ya, nggak bisa kelihatan. Nggak ada ini. gambar keranjangnya Nggak tadi ada soalnya. keranjangnya soalnya. Oke, iya. Dan ternyata Valerina di line telepon kita sudah ada Menteri Kesehatan kita, Iya. ya, mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Siti Ibu Fadila Supari. Selamat pagi menjelang siang Ibu Dokter Ibu Dokter Siti. Halo. Selamat pagi. Selamat Iya. pagi Ibu. Apa kabar ya. Ibu? Baik. Oke, Ibu Siti. Ya. Ya, Ibu. Ini bagaimana Ibu dengan profesi yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu iridiologis ini? Apakah ilmu ini di Indonesia sudah menjadi sebuah ilmu yang memang diakui di dunia medis Indonesia? Membaca diagnosis suatu penyakit Ya. dari suatu keadaan iris tertentu, kemungkinan besar itu bisa, tapi secara subjektif. Secara empiris, kalau orang itu memang dia ahlinya sudah sekian puluh ribu kali, sekian puluh juta kali melihat iris, dan kemudian secara empiris bahwa iris yang seperti ini itu penyakitnya biasanya ini sebagai penyakitnya biasanya ini ya. gitu, bisa saja itu terjadi. Jadi itu secara empirical study. Ya. Tapi Ya. kalau dalam satu ilmu yang dinamakan ilmu itu adalah biasanya sudah ada evidence base. Ya. Evidence base-nya dan reproducible. Reproducible itu artinya kalau orang itu mengajarkan kepada saya misalkan bahwa iris yang seperti ini adalah jantung ini, itu kebenarannya hampir 100%. Dan kemudian diobatinya begini-begini, setelah 10 tahun yang irisnya seperti ini. Nah itu secara reproducible bisa dikerjakan oleh orang lain. Ya. Artinya sudah ada evidence base-nya. Ya. Itu Ya. baru Ya. diakui di dalam Ya. pengetahuan Oke. bahwa itu adalah Baik. Iya. bisa diakui sebagai ilmu pengetahuan yang seperti ilmu pengetahuan yang lain. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih. banyak Ibu. Ibu Siti, sudah. terima kasih Ya, sekali. ya. Iya, Ya, jadi tadi kita selamat pagi sudah menjelang mendengar siang. ya Ya. penjelasan dari mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari bahwa ternyata kalau memang ini sudah ada semacam konfirmasinya gitu, Ya. sudah ada bukti empiris bahwa Ya. yang berhasil Ya. bisa dikembangkan gitu, Betul, kenapa betul, tidak betul. ya? Betul, Nah, betul sekali. kalau Mas Arief sendiri ini sudah ada ya Mas ya bukti empiris tadi disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari mengatakan harus ada bukti empiris sehingga akhirnya ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi di Indonesia. Jadi iridologi itu di Kanada ada Institute of Iridology, di Amerika juga ada, Oke. di Jerman sudah ada, bahkan di Malaysia saya dengar juga lagi dikembangkan Institute of Iridology juga. Iya. Jadi ilmu iridologi sebenarnya sudah lama dikembangkan di Jerman, maka dikenal Bernard Jensen Charts itu adalah salah satu bagian dari ilmu iridologi. Oh, Jadi oke. sudah sangat dikenal di luar. Mungkin Sangat di dikenal. Indonesia yang harus lebih Betul. Jadi bisa kita di lagi. sini sebenarnya kita awalnya adalah mengembangkan software. Mengembangkan software, ternyata software itu banyak diminati. Mm. Nah, dan kita juga jadi praktisi juga di ilmu iridologinya. Oke. Oke. Ya, ini hasil dari Angga, salah satu teman dari TV One ya. Iya, baik. Hasilnya nah, seperti mungkin ini. Mas Arief duduk sini bisa saya sana gabung Silakan, sama silakan. Irwan. Iya. Nah, Silakan. mungkin bisa ditunjukin ke kamera. Ini hasil dari Angga yang tadi ya. Ini sekali lagi kesimpulannya mengenai hasil diagnosa Angga ini seperti apa tadi, Mas Iya, Arief? Pak. Maaf. Iya, ini di sini secara jadi ini berdasar teori-teori baku yang berlaku di dunia internasional ya. Jadi kita pakai metode Bernard Jensen Charts. Jadi berdasarkan charts Bernard Jensen yang dikembangkan di Jerman. Nah ini di mas yang tadi kita periksa terjadi penurunan di fungsi organ pencernaan dan di fungsi organ pernafasan. Nah di sini kita
link juga ke beberapa terapi. Sini ada terapi jusnya juga, dan ini ada terapi jus. Jadi maksudnya minum jus. Jusnya apa yang cocok. Kemudian kita juga link ke secara otomatis ke terapi refleksi tangan dan kaki. Ada juga terapi refleksi telinga dan bekam. Cuman ini yang kita print kebetulan yang terapi refleksi tangan dan kaki saja. Ini sebenarnya hanya mata kiri saja. Seharusnya yang kita diagnosa adalah kedua mata. Keterbatasan waktu ya. Nah, ini seperti ini kita juga udah bikin versi bahasa Inggris yang untuk kita kirim ke Amerika, kita buat yang versi bahasa Inggrisnya untuk programnya. Oke. Jadi dari sebuah iris mata bisa terkait dengan segala titik yang dalam tubuh kita ya berarti ya. Karena ada mungkin kalau secara medis itu penjelasannya karena ada saraf-saraf yang berhubungan dengan jadi alat tubuh yang namanya jaringan suprachiasmatik itu. Jadi yang terhubung dari otak ke persilangan saraf mata. Para ahli-ahli iridologi di barat menemukan ketika terjadi perubahan pada organ tubuh, ternyata iris matanya ikut berubah juga. Nah, perubahan di iris itulah yang dipelajari di ilmu iridologi. Kalau yang orangnya mungkin sudah pakai kacamata gitu, sehingga akhirnya mungkin terpengaruh dari sistem penglihatannya, atau mungkin orang yang mengalami rabun matanya gitu, matanya agak bermasalah gitu ya. Itu bisa terdeteksi. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, tetap bisa dilihat. Kalau penglihatan kan di pupil, bukan di iris. Jadi tetap kelihatan di bisa pupil. ya. Jadi alat kita juga bisa deteksi katarak segala macam seperti itu. Cuman kalau dia pakai kontak lens yang color terutama itu harus dilepas dulu. Apakah semua penyakit bisa dideteksi dari iris mata itu, atau ada beberapa penyakit yang nggak bisa dideteksi? Jadi sekali lagi kita tidak mendeteksi penyakit, Pak. Kita hanya melihat fungsi organ tubuh saja. Jadi organ tubuh mana yang masih normal, mana yang sudah terjadi penurunan fungsinya. Oke, wow. Jadi saya juga pengen tahu kira-kira kondisi tubuh saya seperti apa ya. Nanti ya. Karena kita akan tanya dulu ke Bu Ilin nih, lihat dari dua-duanya, grafologis, kemudian ada terapis, iridologi. Dua-duanya sebenarnya kan profesi yang unik ya. Tidak semua orang bisa, karena mereka mungkin harus butuh waktu untuk bisa belajar mengenai ilmu ini. Apakah profesi seperti ini juga akan terus berkembang gitu ke depannya? Menurut saya profesi seperti ini sebetulnya mungkin dasarnya tuh ancient sekali, purbakala sekali, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga akhirnya sangat aplikatif seperti sekarang. Tetapi untuk diterima oleh para pemakainya itu tentunya membutuhkan waktu. Tapi saya rasa semua ilmu itu selalu membutuhkan pembuktian. Bahkan ada filsuf yang dibunuh dulu, baru kemudian diakui kebenarannya. Mas Arief ekspresnya, aku akan dibunuh, tidak ya? Mudah-mudahan. Jadi go ahead menurut saya. Ya. Memang itu banget. Bukan kalau grafologi saya rasa sudah diakui ya. Tapi ada sebagian belum loh Bu. Ada beberapa dari Fakultas Psikologi ada yang belum mengakui. Cuma memang semakin hari memang semakin dong. Di Jakarta juga banyak. Jadi silakan monggo. Nanti kalau memang perlu, nanti rencananya juga saya mau buka, tapi kita tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Keren juga nih promosinya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Ellen, Mbak Sinta, Mas Arief sudah hadir di Coffee Break pagi hari ini ya. Walaupun sekarang udah mulai hujan deras nih ya di sini ya. Baiklah, Valerina, kita harus pamit. Iya, betul. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami dari mulai jam 10 tadi sampai dengan jam 11 ini. Besok Coffee Break masih akan kembali pada jam yang sama. Jam 10 juga. Jam 10 juga. Temanya pasti juga tetap menarik karena ini ada tontonan yang pas buat Anda. Tentunya sambil minum-minum kopi juga boleh karena namanya juga Coffee Break ya. Pasti. Baiklah, saya Irwan Ardian pemirsa. Dan saya Valerina Daniel. Sampai berjumpa besok di Coffee Break. Selamat pagi.